Oke, ini mungkin dari yang sudah hadir dulu ya, teman-teman ya. Jadi yang sudah hadir di sini, mungkin saya langsung aja. Ada yang masih bingung nggak terkait dengan konsep skripsinya? Monggo. Yang kira-kira masih bingung arah konsepnya mau seperti apa, kemudian eh, permasalahannya seperti apa. Ini kalau saya lihat dari kemarin teman-teman yang sudah mengirimkan ke email, saya mungkin menilai sekitar 30% ya, 30% dari 28 itu belum terlalu terkonsep skripsinya, ya masih masih salah dalam mengungkap permasalahan utamanya. Jadi ada yang mengungkap VB-nya, malah justru ada yang membicarakan VB-nya dulu, ya VT-nya malah nggak dibicarakan. Nah, ini monggo siapa teman-teman mungkin yang diprioritaskan yang sekarang yang mungkin masih bingung terkait dengan konsep skripsinya. Monggo silahkan teman-teman. Ada nggak? Ayo, monggo. Siapa? Ada nggak teman-teman yang masih bingung? Oke, mungkin saya memulai dulu aja ya, teman-teman ya. Jadi gini, teman-teman. Eh ini kan ranahnya kan DPO ya, psikologi industri dan organisasi. Jadi teman-teman ketika mengangkat suatu permasalahan itu bisa bermula dari satu lingkup organisasi, satu lingkup perusahaan atau instansi, atau bisa fokus ke subjek dengan kriteria tertentu, teman-teman. Jadi, kalau misalnya ada teman-teman yang sampai sejauh ini agak kesulitan untuk mencari perusahaan, untuk menentukan lokasi, untuk dilakukan penelitian, bisa coba mensiasati dengan menentukan subjek dengan kriteria khusus. Ini saya lihat kemarin ada beberapa yang sudah arahnya ke sana. Jadi misalnya katakanlah seperti wanita karir yang sudah menikah, atau mungkin karyawan outsourcing, karyawan yang kerja paruh waktu, kemudian karyawan yang bekerja di bank misalnya, atau mungkin karyawan office boy. Jadi itu contoh beberapa subjek yang tidak diambil dari satu lingkup organisasi atau perusahaan. Jadi Anda mengambil dari subjek dengan kriteria khusus. Ini sebenarnya kalau secara birokrasi mungkin lebih mudah ya, karena tidak perlu keluar surat izin, kemudian tidak harus ribet harus menghubungi perusahaan dan sebagainya. Cuma yang jadi kendala, kira-kira teman-teman sanggup nggak untuk mencari subjek dengan kriteria tersebut? Misalnya katakanlah ya, Anda menentukan subjeknya wanita karir yang sudah menikah. Nah, kira-kira ada sumber-sumbernya nggak? Sumber subjeknya nggak? Anda bisa mencari nggak orang-orang atau mungkin wanita yang sudah menikah yang bekerja? Karena kalau misalnya arahnya kuantitatif, ya itu kan paling nggak kalau mau aman di atas 50 subjek. Itu nggak enaknya. Cuma kalau misalnya di perusahaan, lebih terkondisikan ketika kita mau mencari data khusus sama data wawancara, karena hanya di satu ruang lingkup perusahaan saja. Cuma ya PR-nya Anda harus menghubungi perusahaan, birokrasi ya. Anda harus ngobrol, harus nego misalnya, harus menentukan kapan kapan harus melakukan wawancara, kapan harus istilahnya nyebar skala penelitian. Nah, kalau misalnya teman-teman, ini saya lihat banyak yang seperti ini. Jadi banyak teman-teman yang, mohon maaf, kadang belum terlalu paham ya sama profil perusahaan atau profil si subjek tersebut. Jadi ketika teman-teman ini kita prinsipnya seperti intervensi organisasi ya. Ini kalau nggak salah ya 2000
2017 ya beberapa kan ketemu dengan saya di intervensi organisasi. Jadi kalau misalnya untuk mengangkat permasalahan di suatu ruang lingkup organisasi atau subjek dengan kriteria khusus tadi, yang pertama dulu itu pahami dulu ya teman-teman ya, pahami yang menjadi subjeknya kalian itu siapa, bagaimana fungsi tugasnya, bagaimana perannya, kemudian apa yang terjadi pada mereka di fenomena-fenomena yang tahun-tahun terakhir. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah mengetahui kondisi perusahaan atau kondisi subjek, itu nanti akan mengarahkan ke permasalahan yang akan diangkat. Ini yang perlu dipahami sama teman-teman, bahwa setiap perusahaan itu punya permasalahan yang berbeda-beda. Kita jangan menyamakan permasalahan yang di satu perusahaan itu sama dengan perusahaan yang lain. Kalau misalnya ada kondisi kayak gini, misalnya teman-teman mengangkat uh, employee adjustment ya di perusahaan A. Nah, ternyata di perusahaan A ini teman-teman agak kesulitan untuk nembus ya, untuk melakukan izin di perusahaan A. Nah, ternyata teman-teman punya akses di perusahaan B karena punya saudara di sana, punya orang tua di sana. Nah, kalau misalnya teman-teman pindah ke perusahaan B, ini yang perlu dicek dulu. Kalau misalnya variabel tergantungnya masih bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan B, oke, silakan disesuaikan. Tapi kalau misalnya nggak bisa disesuaikan, ya Anda harus mencari permasalahan yang baru. Karena uh, itu tadi ya, kita nggak bisa menyamakan permasalahan yang ada di perusahaan A dengan perusahaan B, itu sama, teman-teman. Dan itu akan dipengaruhi oleh latar belakang perusahaan masing-masing. Oke, intinya dalam penulisan skripsi di bab 1 itu akan sangat terkait dengan proses teman-teman dalam mengenali kondisi perusahaan atau subjeknya. Jadi, di awal penulisan bab 1 itu kemukakan dulu kondisi perusahaan atau organisasi atau subjek secara umum. Baru kalau sudah, Anda masuk ke kondisi perusahaannya. Dijelaskan dulu. Ini perusahaannya perusahaan apa? Bergerak di bidang apa? Terus misalnya output-nya apa, targetnya apa, kemudian untuk bisa menghasilkan target atau output, itu si karyawan dituntut apa. Nah, dari situ nanti akan muncul beberapa permasalahan-permasalahan, teman-teman. Karena biasanya permasalahan yang muncul pada karyawan itu disebabkan karena ritme kerja di sebuah perusahaan. Ini yang teman-teman ya harus paham dulu sih kondisi perusahaan tempat lokasi Anda. Makanya misalnya ada kesulitan untuk di perusahaan, teman-teman bisa fokus ke tadi, subjek dengan kriteria khusus. Anda tinggal mencari referensinya. Oh, karyawan outsourcing itu apa sih? Karyawan yang kerja part-time seperti apa sih? Atau mungkin karyawan dengan istilahnya bekerja di bank seperti apa sih? Nah, itu saya kira referensinya cukup banyak. Karena masing-masing subjek pun itu punya latar belakang kondisi yang berbeda-beda. Antara karyawan outsourcing dengan segala permasalahannya, antara karyawan paruh waktu dengan segala permasalahannya, mungkin di pegawai bank, wanita karir yang sudah menikah misalnya, dengan segala permasalahannya ya, mahasiswa yang sedang bekerja misalnya. Jadi langkah awal dulu itu ya dipahami dulu subjek atau kondisi profil perusahaan. Nah, kalau sudah, Anda baru mengaitkan ke variabel tergantungnya. Jadi permasalahan yang kalian angkat, kayak engagement, kayak mungkin intensi turnover, misalnya kayak komitmen, disiplin, dan sebagainya, itu muncul karena kondisi latar belakang perusahaan atau subjek. Jadi ketika Anda mengangkat permasalahan atau VT, itu sebagai akibat dari munculnya latar belakang tadi. Dan anggaplah dan berikan keyakinan bahwa permasalahan yang Anda angkat, VT yang Anda angkat, itu menjadi permasalahan yang paling utama di subjek atau perusahaan tadi. Tentunya dengan menunjukkan beberapa data umum. Ya. Oke, itu gambaran awalnya ya, teman-teman ya, bagi yang masih bingung. Kemudian untuk penulisannya, fokus dulu ke VT-nya dulu. Jadi jangan di tengah-tengah ngomongin VB. VT dihabiskan dulu, sampai ke faktor, baru Anda jelaskan pemilihan VB,
kemudian baru jelaskan dinamika antar variabelnya. Jadi jangan menggak-menggok, ya, sudah bicarakan VT, bicarakan VB, terus balik lagi ngomongin VT. Nah, makanya mungkin kuncinya membaca sih, teman-teman. Baca jurnal, baca penelitian. Jadi, pahami di jurnal tersebut, di penelitian tersebut, VB-nya apa, VT-nya apa, gimana arah penulisannya. Nah, kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Monggo, silahkan, teman-teman. Monggo, ayo, silahkan. Pak, Ya, halo. Siapa kalau ini? Tisa ya? mau nanyanya mengenai Hmm. judul, iya Pak. Gimana Tisa? Kalau mau nanya, ini Pak mau konsultasi mengenai Hmm. judulnya Hmm. sekarang boleh Nggak apa apa-apa. nanti aja Pak? Silakan, nggak apa-apa. Gimana? Kan kan kemarin yang Hmm. ini variabel saya satunya lagi kan iklim organisasi. Nah Hmm. itu kan bukan variabel dan bukan juga Hmm. permasalahan. Nah Hmm. saya mau Hmm. ganti yang iklim organisasi itu Hmm. menjadi hubungan antara komunikasi interpersonal dengan Hmm. kepuasan kerja. Jadi Dengan apa tadi? kepuasan kerja ini VT-mu apa? merupakan permasalahan utama dan Oke, kepuasan ya Tisa ya? PT saya ini Hmm. kepuasan Pak. Oke. Di mana lokasinya, Tisa? Nah, saya mau kan kemarin ini di Badan Pengawas Pemilu gitu kan Pak. Nah kalau Bawaslu. sekarang mau Hmm. kayak yang lebih subjeknya secara umum aja. Nah, kalau sekarang mau ganti ke subjek Hmm. yang secara umum aja gitu Pak. Jangan terlalu umum ya, Jadi Tisa ya? kayak misalnya Jangan terlalu uh, umum. Jangan terlalu umum. Nanti misalnya kamu terlalu umum, nggak ada ciri khasnya di uh, permasalahannya. Kalau misalnya kamu terlalu umum pada karyawan, karyawan aja, itu kurang ada ciri khasnya. Jadi, nanti mungkin lebih spesifikkan ke sorry Tisa, suaramu putus-putus. Cuma aku bisa nangkap permasalahanmu ya. Oke, ini saya coba untuk menjawab. Mungkin ada beberapa teman-teman yang punya permasalahan serupa ya. Jadi kalau misalnya ini yang perlu dipahami sih teman-teman, karena saya lihat ada beberapa VB atau VT yang Anda ungkap itu bukan variabel psikologis, jadi bukan perilaku. Ya, yang Anda ungkap itu perilakunya, perilaku psikologis. Jadi pastikan bahwa VB atau VT Anda itu merupakan perilaku psikologis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti VB, kalau ganti VB masih masih agak lebih mudah daripada Anda mengganti VT. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen ganti VB, ada dua pertimbangan, tiga pertimbangan malah saya mikirnya. Ada tiga pertimbangan yang harus dipikirkan sama teman-teman. Yang pertama, pastikan VB yang Anda pilih, ya, itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi variabel tergantung Anda, sesuai dengan referensi yang Anda ambil. Kemudian, yang kedua, pastikan ada teori atau hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan VB Anda yang baru tadi dengan VT Anda. Karena itu bisa menjadi dasar untuk dinamika permasalahan di bab 1. Nah, yang ketiga, ini yang perlu dilakukan sih, PR sih. Ketika Anda ganti VB, pastikan bahwa data khusus, data lapangan, itu VT yang muncul pada subjek, itu juga dipengaruhi salah satunya oleh VB Anda yang baru itu tadi. Paham nggak? Misalnya gini, ketika Mbak Tisha mau ngangkat kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini tentu kan ada teori faktor ya. Nah, dari teori faktor yang Anda tentukan, pastikan bahwa VB yang akan dipilih itu pertama harus menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi VB. Yang kedua, ada teori atau penelitian terdahulu
yang membahas antara hubungan VP sama VT tadi. Dan yang ketiga, pastikan bahwa data khusus, data wawancara mengenai kepuasan kerja tadi, ketika Anda menunjukkan bahwa si karyawan tidak puas, itu salah satunya juga harus dipengaruhi oleh VP yang baru tadi. Makanya pertimbangan untuk memilih VB itu banyak banget, teman-teman. Ini yang kadang nanti ditanyakan pas ujian. Ini yang harus diperhatikan sama teman-teman. Karena milih VB nggak sekedar milih VB, banyak pertimbangannya. Makanya terkadang ada beberapa teman-teman mahasiswa yang nggak masalah VB-nya belum ada, jadi mereka akan fokus ke VT-nya dulu. Nanti VB akan mengikuti dari hasil data khususnya. Jadi ketika Anda sudah menentukan VB-nya, terus dilalah di lapangan, tidak menunjukkan VB tersebut, ini yang kadang nanti jadi pertanyaan. Gitu ya, Tisa ya, teman-teman yang lain ya. Oke, ada lagi? Monggo, teman-teman, silahkan. Pak, saya mau lanjut lagi, Pak. Gimana, Tisa? Nah, terus yang tadi kan yang variabel apanya ya? Yang variabel utama, yang permasalahan utamanya tadi kan yang kepuasan kerja. Nah, saya dapat lagi nih Pak yang mengenai kohesivitas kelompok. Nah, sama yang agresivitas. Nah, itu tuh mending tuh milih yang mana ya Pak? Antara kepuasan kerja. Tergantung kamu. Karena nanti akan dipengaruhi sama hasil di lapangan, sama teori yang kamu pakai. Nah, saya misalnya menunjuk VB tertentu, takutnya agak dipaksakan. Jadi artinya gini, teman-teman, di sini kan belajar untuk menentukan keputusan sendiri ya. Jadi ketika Anda sudah menentukan VT-nya ini, VB-nya apa, ini yang harus Anda yakinkan nanti di hadapan penguji. Bahwa VB Anda, ini memang VB yang cocok, yang sesuai untuk mendampingi, ya tanda kutip, mendampingi VT Anda, Tisha. Kalau misalnya kita bilang kohesivitas, coba dicek di teori, di dinamika, ada nggak? Update nggak teorinya? Datanya update nggak? Di lapangan misalnya, kamu tanya soal ketidakpuasan kerja, apakah juga dipengaruhi sama kohesivitas? Nah, ini yang nanti akan jadi PR-nya Tisha nih. Makanya teman-teman, terkadang ganti VB itu nggak masalah sebenarnya. Karena situasi dan kondisi, ntar di lapangan bisa berubah situasinya. Kecuali kalau misalnya Anda harus ganti VT. Ganti VT itu dari awal, dari nol. Harus memahami dulu konteks perusahaannya, subjeknya, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya VB-nya masih belum jelas, saya kira nggak masalah sih. Sambil jalan dulu sih, teman-teman. Sambil jalan untuk melakukan wawancara, cari data khusus, sambil Anda nyari faktor-faktor teori, dinamika, dan sebagainya. Ya kuncinya sambil baca sih sebenarnya. Jadi Anda melakukan kegiatan penelitian, mencari data khusus, sudah punya senjatanya. Senjatanya apa? Yang baca, wawasan, pengetahuan. Gitu ya, Tisa ya. Oke, yang lain? Pak, makasih ya Pak. Oke. Ada? Mbak Wimas, Mbak Niki? Nggak ada masalah? Pak? Gimana? Nggak dengar suaramu, Mbak. Agak kenceng dikit. Dengar nggak, Pak? Gimana? Pak, saya mau tanya. Kalau di penelitian saya itu kan hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen di Mall X Jakarta yang jasa parkir itu, Pak. Sedangkan konsumen di jasa parkir tersebut tuh kan rentan usianya luas itu, Kak. Pak, umum banget. Nah, apa itu nggak apa-apa, Pak? Soalnya kan subjeknya umum. Itu apa harus dikritiskan? Nggak apa-apa, kita fokus ke produknya. Jadi sebenarnya kita bisa fokus ke produknya, bisa fokus ke subjek dengan kriteria tertentu. Kalau kamu sudah menentukan produknya, ini kan jasa untuk jasa parkir ya, di mall ya, itu sudah menunjukkan suatu hal yang spesifik. Jadi yang menggunakan jasa itu kan punya segmentasinya tersendiri loh. Jadi bisa anak muda, bisa orang tua, bisa anak SMA. Tapi yang difokuskan adalah pengguna
jasa parkirnya. Nah, artinya kamu harus fokus dulu membahas tentang profil jasa parkir tersebut. Bagaimana pelayanannya, kemudian apa saja yang dilayani, kemudian sistem kerjanya gimana. Nah, nanti ngefeknya ke kepuasan konsumennya. Kamu cari teorinya. Kira-kira yang jadi aspeknya apa? Yang jadi indikatornya apa? Dan itu, indikator sama aspek harus disesuaikan dengan produknya. Karena bisa aja beda produk, beda jasa, beda barang, itu beda aspeknya. Iya. Nah, kamu nanti Jadi cari... Gimana? Subjeknya nggak masalah kan Pak? Soalnya kan Nggak nggak ada spesifik di subjeknya gitu loh. Nggak apa-apa. Fokus ke jasanya aja nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya produkmu itu hanya segmentasi khusus. Misalnya kosmetik. Ya, ya nggak mungkin dong mas-mas berewokan pakai kosmetik kan. Nah, artinya harus anu dulu sih, harus tahu produknya dulu. Kalau produknya spesifik hanya untuk kalangan tertentu, mungkin untuk di subjek kita perlu dispesifikan misalnya. Misalnya aplikasi Sofi misalnya, kan lagi banyak pakai Sofi kan sekarang kan, mahasiswa kan, anak muda kan pakai Sofi kan. Nah, bisa difokuskan ke mahasiswa. Karena mungkin jarang-jarang yang pakai aplikasi Shopee simbah-simbah misalnya, nah misalnya gitu. Oke, ini judulmu itu agak pasaran, Wimas. Jadi kamu harus cari anunya ya, cari ciri khasnya ya. Ciri khasnya itu bisa dari produkmu atau jasamu. Ini yang saya kira kamu harus cari referensinya. Ini setahu saya belum ada sih yang memfokuskan ke kepuasan konsumen dalam jasa penggunaan parkir. Ini coba cari referensi yang khas ya. Jadi nanti kalau misalnya saya mencari kekhasan itu apa ada pergantian di judul Pak? Apa enggak usah? Ciri khasnya ambil dari produknya itu aja. Oh. Jadi ciri khasnya, misalnya gini ya, teman-teman ya, yang lain ya, saya lihat ada berapa yang teman-teman mengangkat judul yang agak pasaran. Jadi biasanya ketika kita mengangkat judul yang agak pasaran, itu nanti terkadang dipertanyakan ya di penguji. Jadi kok judulmu kok pasaran banget, udah banyak yang meliti, terus mau ngapain kamu neliti lagi? Nah, artinya teman-teman bisa fokus di 2 hal, 3 hal. Ya. Bisa fokus pertama di subjeknya, kemudian fokus ke profil perusahaannya, dan fokus sama pemilihan VB-nya tadi. Jadi nah, kalau misalnya VT-nya Anda terlalu pasaran, misalnya saya lihat ada beberapa VT yang agak pasaran ya, kayak kepuasan kerja misalnya, kayak disiplin, kemudian semacam adjustment itu sudah mulai pasaran. Ya, intensity turnover sudah mulai pasaran. Nah, Anda mencari ciri khasnya itu dari 3 hal tadi. Bisa di pemilihan VB-nya, bisa di kriteria subjeknya, atau di kondisi perusahaannya. Pastikan bahwa subjek atau perusahaan yang Anda pilih itu belum banyak yang memilih, teman-teman. Jadi misalnya katakanlah Anda mau meneliti kepuasan kerja pada pada pekerja yang spesifik lah misalnya, pada tukang kebun misalnya, atau mungkin pada housekeeping di hotel misalnya. Ini lebih ke anu sih teman-teman, lebih ke update kondisi aja ya. Kalau misalnya kita meneliti suatu hal yang sering diteliti, ya ngapain juga gitu loh. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, yuk monggo teman-teman yang lain yang masih bingung. Ini saya rekam ya, teman-teman ya. Nanti bisa diputar lagi rekamannya. Oke, kemarin saya lihat memang dari teman-teman yang sudah memasukkan email, saya catat ada sekitar 5-6 itu mungkin saya merasa ini sudah cukup layak ya untuk bab 1. Jadi hanya tinggal pembenahan sedikit ya. Jadi ada sekitar 5-6 anak itu sudah bisa lanjut benar di bab 2. Ya, kemarin saya kasih pesan di email beberapa ada yang sudah oke. Nah,
ini mohon jangan terlena ya, teman-teman ya. Karena jujur saya nggak tahu proses yang Anda kerjakan seperti apa. Karena Mas saya lihat ada 5-6 anak ini, itu secara alur sistematikanya di bab 1 itu sudah cukup bagus. Ya, nah PR-nya ini bagi yang sudah saya kasih catatan untuk bisa lanjut ke bab 2, harus benar-benar dipahami apa yang menjadi isi skripsi Anda. Karena intinya skripsi Anda itu kan nggak hanya sekedar nulis, nggak cuma sekedar ngambil referensi dari luar, data dan sebagainya, tapi paling nggak Anda paham terkait dengan alur dan sistematika skripsi Anda, terutama pada bab 1. Ini yang harus dibaca terus sih, teman-teman. Dibaca, dipelajari konsepnya seperti apa, pahami arahnya, ya. Jangan sampai Anda kebalik nanti di hipotesisnya. Banyak banget kemarin yang kebalik yang tahun lalu ya. Jadi masih bingung, ini arahnya ke positif atau negatif. Pahami VT Anda. VT Anda ini termasuk VT yang positif atau yang negatif. Artinya, kalau misalnya mencari permasalahan, mencari data khusus, itu ya harus disesuaikan dengan variabel Anda. Nah, disiplin misalnya, ya disiplin kan suatu hal yang positif. Berarti, kalau misalnya kita katakan ada permasalahan, berarti ada kesenjangan toh. Ada kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Berarti kita mencari yang tidak disiplin, teman-teman. Terus misalnya stres kerja ini kan suatu hal yang negatif. Berarti cari yang sesuai dengan permasalahan. Stres kerja, arahnya negatif. Nah, kayak gitu ya. Jadi pahami dulu variabelnya apa. Kalau misalnya Anda variabelnya kepuasan kerja, ya jangan nyari yang konsumen yang puas. Nggak ada masalah dong berarti kan. Kalau misalnya kita mencari konsumen yang puas, justru yang Anda cari adalah konsumen yang tidak puas. Gitu. Oke, monggo teman-teman. Ini ada berapa hal-hal krusial di bab 1 yang harus Anda pahami ya, teman-teman ya. Ini saya kira misalnya teman-teman, ini memang saya sengaja bikin 2 minggu sekali ya untuk apa? Untuk pengiriman emailnya. Ini saya coba untuk menyesuaikan dengan ritme kerjanya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman besok hari Jumat sampai hari Minggu, ini kemarin saya pernah bilang bahwa di bab 1 itu teman-teman cukup sampai faktor dulu saja untuk penulisannya, ya. Jadi jangan sampai tujuan atau manfaat, ya. Memang kemarin ada beberapa yang saya cek sampai bab 1 selesai karena merasa saya udah lihatnya udah sesuai dengan alur, ya. Jadi teman-teman ini kan memang kita targetkan hanya sampai faktornya saja. Artinya Anda sudah melakukan wawancara. Nah, ketika Anda melakukan wawancara, itu sudah harus fix teori indikatornya atau aspeknya. Karena aspek atau indikator itu sebagai pegangan teman-teman untuk mencari data khusus. Makanya saya lihat ada beberapa yang malah belum melakukan wawancara. Ini saya kira kalau misalnya teman-teman memang belum sanggup untuk bisa ngirim Jumat, Sabtu, Minggu besok, nggak masalah. Ada waktu sekitar 2 minggu untuk memperbaiki semuanya. Sehingga nanti kalau misalnya hari Jumat besok tanggal 2 April ya, berarti kurang lebih sekitar tanggal 15 April. Ya. Ada waktu 2 minggu, itu Anda untuk menyusun sampai ke faktor. Karena data khusus, data umum, dan data khusus itu jadi hal yang cukup krusial di samping dinamika. Karena setelah faktor, itu PR-nya juga lebih berat lagi. Nanti Anda harus mencari dinamika permasalahannya. Karena kalau misalnya, ya, latar belakang, bab 1, itu kan baru berbekal fenomena ya. Kita mengaitkan antara data khusus dengan teori yang Anda pakai. Jadi kalau misalnya data khususnya sudah fix, dan itu memang sudah sesuai dengan harapan Anda di lapangan, nanti setelah ngomongin faktor, itu harusnya akan lebih mudah. Karena Anda sudah yakin bahwa memang ada permasalahan ya di subjek atau di perusahaan Anda. Oke, monggo yang lain, teman-teman. Ada? Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indah, gimana? Sehat? Ya, sehat, Pak. Alhamdulillah.
Gimana Indah? Saya mau tanya Pak, untuk data wawancara yang disebutkan tadi, itu kan saya ngambil data wawancaranya itu waktu P3 Pak, jadi sekitar bulan September tahun 2020. Nah itu tidak masalah, apa perlu diupdate Pak? Pokoknya update-nya batasnya setahun ya, teman-teman ya. Setahun. Setahun itu adalah batas untuk mengupdate data. Kalau misalnya Anda skripsinya semester ini, dan Anda datanya masih di bawah 1 tahun, itu masih oke, nggak apa-apa. Oke deh Pak, berarti masih bisa dipakai masih ya bisa, Pak? nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 1 tahun, itu sebaiknya diupdate. Karena bisa saja situasi kondisi bisa berubah ya. Nanti kalau misalnya, katakanlah tempatnya Mbak Bimas, misalnya, membicarakan tentang kepuasan konsumen. Mbak Wimas, wawancaranya sudah tahun 2019 misalnya. Nah, sudah nggak relevan kan? Bisa aja mungkin kondisi di jasa parkirnya itu sudah bagus. Dan semua konsumen sudah merasa puas. Sama aja misalnya Mbak Indah di perusahaan misalnya. Dalam waktu setahun, mungkin situasi kondisi bisa berubah. Dan itu akan berefek ke permasalahan yang dialami sama karyawan. Tapi yang masih di bawah setahun, itu masih bisa. Gitu, oke deh Pak, terima kasih ya. Oke. Ada teman-teman yang masih Selamat malam Pak, saya mau bertanya. Malam. Siapa ini? Maria Yulikiati Pak. Oh iya, gimana Maria? Ya, jadi saya mau bertanya terkait data khusus Pak. Misalkan data khusus itu kan yang saya tahu menggunakan data hasil wawancara. Kira-kira kalau misalkan saya ini dari hasil wawancara itu kemudian ada jurnal yang terbaru gitu, tapi juga dapat digunakan, maksudnya kayak penunjang gitu, boleh digunakan juga nggak Pak untuk data khusus? Kalau data khusus itu yang kalian lakukan sendiri. Kalau dari jurnal, itu hanya penunjang di data umumnya saja. Jadi teman-teman harap dibedakan dengan data umum dan data khusus ya. Kalau data umum itu teman-teman mencari permasalahan sesuai dengan arah variabel tergantungnya kalian, tapi dari penelitian-penelitian terdahulu. Ini gunanya untuk menunjukkan bahwa variabel tergantung yang kalian angkat itu masih update, masih banyak yang neliti. Artinya di ranah penelitian itu masih banyak orang yang neliti. Nah, data khususnya itu berhubungan dengan subjek atau perusahaan tempat kalian untuk melakukan penelitian. Jadi data khusus itu yang mencari, yang melakukan kalian sendiri. Data umum itu hanya sebagai pengantar. Makanya ketika penulisan di bab 1, data umum diutamakan dulu, diungkap dulu. Itu akan menunjukkan bahwa penelitian yang kalian angkat itu masih update. Makanya ketika Anda mencari data umum, bisa 2-3 tahun terakhir ya. Ya paling nggak 2018, 2019, 2020. Jangan menggunakan data yang 2005, 2004. Itu zamanku SMA itu, udah nggak update itu. Ya. Kemarin masih banyak saya lihat data umum kayak 2001, pakai tahun 2000. Ya sudah nggak relevan. Makanya ketika teman-teman melampirkan data umum, itu sebaiknya 2-3 tahun terakhir. Artinya, ya memang variabel tergantung yang kalian angkat itu masih update. Gitu, J, teman-teman ya. Gitu, Maria ya. Pak, terima kasih, Pak. Ada lagi, teman-teman? Pak, mau bertanya, Pak. Monggo, Mas. Gimana, Mas? Yang dimaksud bedanya faktor langsung atau tidak langsung itu gimana ya, Pak? Oke. Kalau misalnya, ini juga beberapa kemarin ada yang menanyakan ya. Kalau misalnya faktor langsung, itu artinya VB-nya kalian yang dipilih, itu masuk sebagai salah satu faktor langsung yang diungkap sama teori tersebut. Gitu. Tapi kalau misalnya faktor itu nggak langsung, dia biasanya ada subfaktornya lagi. Jadi misalnya katakanlah ada faktor yang mengaruhi kepuasan konsumen, ada faktor kepribadian. Nah, di faktor kepribadian, nanti muncul lagi di bawahnya. Ada harga diri, ada apa, dan sebagainya. Gitu, Mas Mawan. Oh, tapi nggak apa-apa, Pak, pakai faktor tidak langsung itu, Pak? Nggak apa-apa, asal Anda perkuat dengan dinamika teorinya. Jadi, kalau misalnya teman-teman
menggunakan atau mungkin memilih VB pakai faktor yang tidak langsung, itu harus diimbangi dengan teori dinamika. Tapi kalau misalnya faktornya memang sudah langsung, itu ya nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya faktor yang nggak langsung, ini yang jadi PR-nya teman-teman. Makanya kayak Tisa tadi ya, Tisa mengangkat kepuasan kerja. Kemudian Tisa mengungkap VB-nya kohesivitas. Nah, dicek dulu Tisa, ini kohesivitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi enggak? Mempengaruhi kepuasan kerja enggak? Kalau misalnya menjadi salah satu faktor, ya enggak masalah. Makanya teman-teman paling enggak kan mencari teori faktor atau teori aspek, itu kan bisa kan lebih dari satu referensi, Thomas. Gunanya apa? Ya gunanya biar coba untuk menyesuaikan apakah VB kita itu masuk di antara faktor yang mempengaruhi VT. Makanya kalau misalnya teman-teman cari teori aspek, faktor, definisi, itu bisa lebih dari 2 referensi. Biar punya banyak gambaran. Caranya gimana? Ya baca jurnal, download jurnal, cari di internet. Kalau misalnya diperlukan, saya nggak tahu, kondisi kayak gini ada perpus yang buka atau enggak. Sana misalnya. Nah, makanya di bab 2, itu biasanya nanti kalian melampirkan lebih dari 1 referensi toh. Aspeknya apa aja, faktornya dari siapa saja. Nah, di situ dipilih faktor utamanya yang siapa. Kayak gitu. Gitu Mas Himawan. Ya, Pak. Ini Pak kan judul saya ini Pak. Hubungan antara kecerdasan emosional dengan kematangan karir. Nah, di faktor-faktor kematangan karir itu nggak ada kecerdasan emosional, tapi kayaknya ini faktor tidak langsung, Pak. Ini nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anda asalkan bisa mengaitkan. Makanya kan kuncinya bisa dari faktor yang lain, atau bertahan dengan faktor yang sama dengan teori Anda, tapi nyari dinamikanya. Terus mau nanya lagi, Pak. Gimana? Oh ya, teman-teman, mohon maaf, ini saya pakai yang gratisan. Ini udah mau habis. Nanti misalnya mati, bisa diklik lagi ya, linknya ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Gimana, Mas? Ini, Pak, yang kan ada teori utama ya, Pak. Nah, itu referensinya kan harus dari bukunya langsung atau jurnalnya langsung. Nah, tapi kalau tempat saya tuh teori super itu kayaknya nggak ada bukunya, Pak. Yo, dicari, Jadi Mas. ngambil dari soalnya saya lihat di kayak skripsi sebelumnya sama jurnal-jurnal itu super itu ngambilnya dari dalam bukunya siapa gitu.